Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairam maqama wa ahsanu nadiyya. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصفيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, berkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan di depan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang akan kekagumannya kepada sebuah sistem pemerintahan yang telah berjalan lebih dari 600 tahun, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Turki Utsmani. Orang-orang Eropa menyebutnya Khilafah Utsmaniyah. Kita kaum muslimin menyebutnya Khilafah Utsmaniyah. Sebagian orang menyebut Imperium Utsman, Imperium Ottoman, macam-macam nama yang disebutkan kepada kekuasaan yang dipegang oleh Turki. Beliau mengatakan bahwa tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Beliau sangat tertarik, sangat mengagungkan Khilafah Utsmaniyah. Kenapa? Karena sepanjang masa lebih kurang 600 tahun Khilafah Utsmaniyah berkuasa sejak tahun abad ke-13, 1290-an sampai akhirnya runtuh tahun 1924. Dunia dipenuhi dengan keadilan. Dunia dipenuhi dengan penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bahwa supaya negara ini kuat harus disertai dengan keadilan. Keadilan itu adalah satu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Apa kata Allah kepada kita yang sering dibacakan oleh para khatib? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah itu senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kemudian di ujung ayat dikatakan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar.
Jadi keadilan itu dilawankan dengan kemungkaran. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan itu adalah tatkala kita menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tak akan pernah ada keadilan selama kita masih menjalankan hukum yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena yang namanya manusia tak akan pernah berbuat adil, tak akan pernah membuat hukum yang betul-betul adil. Kenapa? Yang adil itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu kaum muslimin? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita manusia. Sehingga dia tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang harus mengatur manusia. Sementara kita manusia tak pernah tahu apa yang harus mengatur kita. Kita tak pernah tahu mana yang baik. Kita tak pernah tahu mana yang buruk. Yang kita tahu mana yang kita suka dan mana yang kita tidak suka. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Jadi Allah menjelaskan kepada kita baik dan buruk tak jelas oleh kita. Bisa jadi kita membenci sesuatu tapi itu baik bagi kita. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Maka Allah mengatakan kepada kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu dan kalian tidak pernah tahu. Begitulah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita ingin keadilan, kalau kita ingin negara ini diatur dengan betul-betul adil, maka kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sistem yang diajarkan oleh Allah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan oleh para khalifah sesudahnya. Apakah itu khulafa Rasyidin, apakah itu khalifah Bani Umayyin, Bani Abbasiyin, bahkan Bani Utsmaniyin yang disebut oleh presiden kita tadi. Begitulah kenapa mereka bisa berlaku adil, karena mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan itu hanya ada di dalam Islam. Di luar Islam tak pernah ada keadilan. Jangan kita pernah menuntut keadilan ke pengadilan. Jangan kita menuntut keadilan kepada penegak hukum. Tak ada keadilan di negeri yang kita cintai ini. Keadilan itu ada tatkala para penegak hukum, ketika para pengadilan itu menjalankan, melaksanakan, menghukumi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekuasaan Islam berlangsung 13 abad lamanya, dipenuhi dengan keadilan, dipenuhi dengan kemakmuran. Tapi memang semenjak tahun 1924 kekuasaan kaum muslimin dihancurkan oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga kaum muslimin di seluruh dunia kehilangan pengayom mereka. Kehilangan sebuah negeri, kehilangan sebuah negara yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hingga keadilan hilang di tengah-tengah umat manusia, terutama kita kaum muslimin. Dan jemaah Jumat rahimakumullah, kenapa keadilan itu ada dalam Islam? Maka Allah mengatakan kepada kita, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian berhukum, menghukumi di tengah-tengah kalian bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka itu apa? Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia yang tidak bersandar kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat hari ini tatkala orang mencoba membuat hukum, tatkala orang mencoba membuat peraturan, pasti di balik apa yang mereka coba, di balik apa yang mereka buat, pasti ada keuntungan yang mereka dapatkan di situ. Tak mungkin mereka membuat hukum, tak mungkin mereka membuat peraturan yang tidak mendatangkan keuntungan kepada mereka. Apakah keuntungan materi, atau keuntungan berupa maknawiyah, atau keuntungan berupa moral yang hendak mereka dapatkan. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum kepada kita, maka menjauhi segala hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena Allah tak punya pretensi apa-apa dengan kita. Allah hanya memerintahkan kita untuk mentaatinya. Allah hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dia ketika kita beribadah kepadanya, tak bertambah kebesarannya. Ketika kita lari beribadah dari Allah, tak kurang kebesarannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil, untuk berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala kita ingin bagaimana kekuasaan itu berjalan dengan keadilan, maka Islam telah menuntunkan kepada kita minimal ada 3 hal yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin agar kekuasaan itu bisa berjalan dengan adil. Apa itu? Yang pertama
harus ada di tengah-tengah kaum muslimin itu ketakwaan orang-orang kaum muslimin di mana saja mereka berada. Setiap individu-individu kaum muslimin ini harus menjadi orang yang bertakwa. Maka supaya kita kaum muslimin menjadi orang yang bertakwa, maka negara wajib menyediakan bagi kita, menuntun kita bersama, mengarahkan kita bersama agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah syarat yang pertama. Kenapa? Karena takwalah dasar segala-galanya. Sebab Allah mengatakan kepada kita, i'dilu, berbuat adillah. Dan adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka takwa adalah sesuatu yang sangat penting untuk menunjukkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Keadilan di tengah-tengah pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus ada di tengah-tengah kita kaum muslimin yang namanya kontrol masyarakat. Di tengah-tengah kita harus ada orang-orang yang senantiasa saling ingat mengingatkan di antara kita. Tak boleh kita hidup sendiri, tak boleh kita berbangga sendiri, tak boleh kita ingin masuk surga sendiri, tak boleh. Yang boleh adalah kita harus saling ingat mengingatkan di tengah-tengah kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian sekelompok orang. Apa kerjaannya? Yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair. Apa makna yad'una ilal khair? Al khair itu maknanya apa? Bukan kebaikan menurut kita, bukan. Al khair itu maknanya al Islam. Yad'una ilal Islam, mengajak kepada Islam, mengajak kepada keimanan. Oleh karena itu kita tidak boleh kaum muslimin ingin berbangga sendiri, ingin masuk surga sendiri, tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, aku sangat bangga nanti melihat umatku berbondong-bondong masuk surga dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jadi kita jangan berpikir saya ingin masuk surga sendiri, jangan. Tapi Allah menyuruh kita agar ada di antara kita sekelompok orang yad'una ilal khair, menyeru kepada al khair, menyeru kepada Islam, ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyeru kepada al ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah ada di tengah-tengah kaum muslimin ini, di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin ini, penguasa yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu wafat, yang diwariskan oleh Rasulullah salah satunya adalah negara. Maka negara inilah yang diurus pertama kali oleh para sahabat Nabi sebelum menguburkan Rasulullah. Kita bisa bayangkan, kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu wafat di hari Senin, di waktu duha. Kemudian Rasulullah itu dikubur di hari Selasa malam. Ada yang mengatakan di Rabu sore. Lebih kurang 3 hari jenazah Rasul belum dikuburkan. Kenapa jenazah Rasul belum dikuburkan? Ketika itu kaum muslimin berselisih pendapat, berbeda pendapat. Siapa di antara mereka yang akan menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin di antara mereka? Maka terjadilah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Berkumpullah sebahagian kaum muslimin di sana untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasulullah. Hingga dia bergelar Khalifatu Rasulillah. Tatkala Abu Bakar Siddiq telah dibayat oleh kaum muslimin, maka setelah itu baru jenazah Rasulullah SAW itu dikuburkan. Begitulah pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Kepemimpinan yang menjalankan hukum Allah. Tetapi kalau kepemimpinan tidak menjalankan hukum Allah, tapi cukup hanya berbangga bahwa ada kekuasaan yang dulu menjalankan Islam, tapi hari ini kita mencoba menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Apa contohnya hari ini yang bertentangan dengan Islam? Kita mungkin dengar, mungkin kita akan tahu beberapa saat lagi pajak akan dinaikkan di negeri yang kita cintai ini. Di dalam Islam, pajak itu sesuatu yang terakhir dipungut di tengah-tengah kaum muslimin. Kapan itu terjadi? Tatkala kas negara tidak ada. Tatkala negara ini bodoh untuk mencari sumber-sumber keuangan negara. Tatkala kas negara kosong sekosong-kosongnya baru pajak dipungut oleh negara. Tapi hari ini kita melihat pajak menjadi sumber pendapatan utama negara. Kalau tidak ada pajak mungkin susah negeri yang kita cintai ini. Kalau negeri yang kita cintai ini negeri yang penuh dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Yang kalau seandainya diolah dengan baik dan benar, itu membuat negara kita menjadi negara yang sangat kaya. Begitulah kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus menjadi negeri yang adil, negeri yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap kita menjadi negeri yang sejahtera.
Kenapa? Allah mengatakan kepada kita, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan mereka kehidupan yang sempit. Jadi hari ini ketika kita susah kehidupannya, di tengah-tengah kekayaan yang begitu rupa, kita susah, kita miskin, ya wajar saja. Kenapa? Karena kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ingin sejahtera? Seperti yang disampaikan oleh Presiden, kita harus adil. Adil itu bagaimana? Kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan keberkahan bagi negeri itu dari langit dan dari bumi. Begitulah kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi negeri yang adil, negeri yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, negeri yang betul-betul menjalankan syariat Allah dan jauh dari maksiat, jauh dari kekejian dan jauh dari kemungkaran, hingga kita menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang berkah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu. Gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan tak hanya iman dan amal soleh, tapi Allah menuntun kita, menyuruh kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sering seru menyeru kita, saling mengingatkan kita dalam kesabaran, saling mengingatkan kita di dalam kebenaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa yazilla syirka wal musyrikin wansur ibadikal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin ودامر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفعنا من البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuru 'ala ni'mi yazidikum. Wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.